Halo guys, kali ini saya akan membahas teknik pembuatan penjepit arrow atau yang biasa disebut arrow retention spring. Penjepit arrow atau arrow retention spring pada Al-Jazari crossbow pada dasarnya terbuat dari bahan elastis yang sulit untuk dipatahkan. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana proses pembuatannya. Sebelum penjepit arrow dibuat, pastikan dulu bahwa trigger set sudah terpasang dan sight bridge beserta dudukannya sudah siap. Bahan yang saya gunakan untuk membuat penjepit arrow adalah potongan dari pipa paralon. Biasanya saya pakai paralon merek Ruchika atau Wafin. Nanti di akhir video akan saya tunjukkan kepada Anda bahwa penjepit arrow yang saya buat pada tahun 2019 atau edisi 7 tahun yang lalu sangat sulit untuk dipatahkan. Padahal dulu saya asal pilih paralon loh. Apalagi edisi sekarang yang pakai merek terbaik dan tebal. Jelas lebih kokoh lagi. Ukuran paralon yang ideal adalah paralon 1/4 inci. Potong paralon sepanjang 13 cm, lalu belah jadi 2 sama rata. Selanjutnya, kita ratakan dan luruskan bentuk paralon dengan cara dipanaskan di api lilin sambil digiling menggunakan pipa besi secara bertahap dan berulang-ulang. Nah, sesudah paralonnya rata dan lurus, kita bentuk dan kita rapikan paralon ini sesuai dengan ukuran sight bridge. Inilah bagian terpenting dari penjepit arrow, sebut saja pin retention spring. Pin ini saya buat dari kayu terbaik yang sangat keras dengan ukuran yang tidak sembarangan. Pin kayu ini fungsinya selain sebagai pengunci paralon penjepit arrow,
juga berfungsi sebagai penyangga latch trigger. Jadi, fungsi pin ini ganda ya teman-teman. Makanya, ukurannya pun tidak asal jadi. Bahkan di bagian tengahnya, ada cekungan yang berfungsi sebagai celah masuknya arrow ke dalam latch trigger. Sekarang mari kita satukan ketiga benda ini yaitu side bridge, retention spring, dan pin kayu pengunci menjadi satu kesatuan menggunakan lem epoksi. Pertama, saya kunci dulu proses penyatuan ini menggunakan lakban kertas. Nanti sesudah rapi, barulah saya press dan saya gunakan pengunci yang lebih kuat yaitu clamshey. Two hours later.
Langkah berikutnya adalah pemasangan skrup yang diameternya 4 mm pada bagian pangkal dan tengah penjepit arrow. 2 titik skrup ini saya lubangi dulu menggunakan mata bor dengan ukuran 3,5 mm. Lubang untuk skrup yang di tengah-tengah pin kayu ini saya perbesar dulu menggunakan obeng. Tujuannya supaya kepala skrup nantinya bisa masuk sempurna dan tidak menghambat jalur arrow. Saya menggunakan 2 skrup yang berbeda panjangnya. Yang satu lebih panjang, yang satunya lagi lebih pendek. Yang panjang untuk bagian belakang, yang pendek untuk bagian tengah. Tapi sebelum kedua skrup ini dipasang, kita lumuri dulu skrup dan lubang skrup dengan lem epoksi. Tujuannya tentu saja agar skrup ini bisa mengunci secara maksimal. Selanjutnya, kita tunggu dulu sampai lem benar-benar kering sempurna, kira-kira 2 jam. A few moments later. Selanjutnya kita rapikan lagi dan retention spring dibentuk meruncing di bagian ujungnya.
Next, kita bentuk retention spring dengan cara dipanaskan perlahan pada api lilin sambil dibentuk sedikit demi sedikit dengan kesabaran dan kehati-hatian. Side bridge saya kunci ke kayu penghubung menggunakan sekrup 4 mm yang panjang. Kenapa harus panjang? Tujuannya agar posisi side bridge kokoh dan tidak mudah berubah. Melepas side bridge dari dudukannya juga lumayan sulit jika pakai obeng manual. Beginilah cara mengatur kelengkungan retention spring, yaitu dengan cara dipanaskan menggunakan korek api sambil dibentuk menggunakan tangan sesuai keinginan.
Tolok ukur keberhasilan pemasangan side bridge, retention spring, dan pin pengunci adalah apabila retention spring bisa menahan arrow tanpa harus menghambat gerak arrow secara berlebihan. Kemudian arrow bisa melewati celah di tengah pin dengan lancar dan latch trigger menyundul pin tanpa tertekan oleh pin. Nah, lalu bagaimana cara tepat penanganan dalam kasus patahnya retention spring? Saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa mematahkan paralon yang berkualitas rendah saja sesulit ini ya. Lihatlah. Oke, sekarang retention spring sudah patah. Maka langkah pertama adalah melepas skrup pengunci di bagian tengah, sambil diketok menggunakan palu agar lem epoksi rontok. Lihatlah, sangat sulit dilepas karena efek adanya lem epoksi. Maka sebaiknya diketok dulu pakai palu. Sesudah skrup tengah lepas, kita congkel pin pakai pisau baja sampai pin terlepas. Nah, sesudah pin terlepas, ada dua pilihan bagi Anda. Manfaatkan ulang pin ini dengan cara membersihkan pin dari paralon dan lem yang menempel. Atau, Anda buatkan tiruan pin dari kayu yang bagus, mengikuti ukuran pin yang sudah ada, dan ukurannya harus sama persis. Nah, selanjutnya Anda bisa membuat dan memasang ulang retention spring sesuai tutorial yang sudah saya jabarkan. Semoga bermanfaat ya guys. Terima kasih.